Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Ora Putri. Jadi di video kali ini kita akan membahas networking pada VirtualBox ya teman-teman. Nah, adapun sebab-sebab yang akan kita bahas pada virtual mesin pada VirtualBox yaitu yang pertama ada reset MAC address, yang kedua network mode NAT, yang ketiga NAT versus NAT network, yang keempat praktek NAT network, yang kelima bridge network, yang keenam host only network, yang ketujuh disable Windows firewall, yang kedelapan internal network part 1, dan yang terakhir internal network part 2. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu reset MAC address. Nah, kenapa kita harus melakukan reset MAC address sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox? Jika teman-teman ingat, pada video sebelumnya kita kan sudah memiliki 3 virtual mesin yang sudah kita buat ya teman-teman. Yang dimana kedua server ini merupakan cloningan atau duplikasi dari server utama yang kita install secara manual. Sebelumnya pasti teman-teman bertanya, apa sih MAC address itu? Jadi, MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat jaringan untuk identifikasi pada jaringan lokal. Nah, di sini kita akan belajar menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke laptop kita, virtual mesin ke virtual mesin. Oke, kita langsung saja praktikan ya. Di sini kita masih memiliki MAC address yang sama ya teman-teman. Kita bisa langsung merubahnya secara otomatis. Pertama, kita klik kanan, kemudian pilih setting, lalu ke network. Nah, di sini kita pilih yang advance. Nah, ini kan ada tombol refresh. Nah, ini kita klik saja ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah kita klik OK. Nah, kita lakukan cara yang sama juga pada yang hasil importnya ya teman-teman, yaitu dengan klik kanan, kita ke setting, kemudian network, kita pilih yang advance, dan ini kita refresh, lalu klik OK ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu simulasi NAT pada VM. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu NAT dan fungsi dari NAT. Jadi NAT merupakan singkatan dari Network Address Translator di mana menerjemahkan IP private ke IP public atau IP public ke IP private. Sebelum itu teman-teman juga harus mengetahui apa itu IP private dan IP public. Jadi, IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses oleh internet. Biasanya dikhususkan untuk pengguna internet internal saja. Sedangkan IP publik adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet dan biasanya digunakan oleh seluruh jaringan global. Jadi, bahasa mudahnya adalah NAT pada virtual mesin ini digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet ya teman-teman. Sebelum itu kita akan belajar networking ya teman-teman. Pada networking kali ini teman-teman akan diarahkan untuk mendownload VirtualBox versi 6.1. Kalian bisa download di Google Chrome atau aplikasi lainnya ya. Oke, kita langsung saja menerjemahkan IP private pada virtual mesin ini ke IP public ya teman-teman. Nah, di sini itu sebelumnya kalian klik kanan terlebih dahulu, kemudian pilih settings dan kita ke network. Nah, pastikan di sini itu NAT ya teman-teman. Lalu jika sudah kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan start ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung disuruh login, di mana sebelumnya kita kan sudah membuat virtual mesin dan sudah ada login ini ya teman-teman, dan atau sudah membuat akunnya ya. Jadi kita langsung login saja, kemudian masukkan passwordnya ya teman-teman.
Nah, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan perintah ping Google dan memastikan apakah virtual mesin ini sudah terhubung ke internet. Nah, di sini jika keluar output atau TTL berarti virtual mesin kita sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Untuk memberhentikannya, kita bisa tekan CTRL plus C. Setelah itu kita akan memasukkan perintah IP address yang ada pada virtual mesin kita ya teman-teman. Kita ketik IP address lalu klik enter. Nah, di sini terdapat dua interface ya teman-teman, di mana ada LO dan NPOS. Nah, di sini kalau yang LO ini memiliki IP 127.0.0.1. Nah, sedangkan yang NPOS ini memiliki IP 10.0.2.15 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek di CMD apakah sudah sama atau belum ya teman-teman. Kita ping terus masukkan IP yang tadi ya teman-teman yang ada pada NPOS 10.0.2.15 ya, lalu kita klik enter. Nah, di sini pasti request timeout ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung buka control panel. Lalu buka yang network and internet. Kemudian network and sharing center. Dan kita pilih yang change adapter setting. Nah, di sini kan ada virtual box host only network ya teman-teman. Nah, ini kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih detail. Nah, di sini kan IP-nya berbeda ya teman-teman dengan IP yang ada di NPOS. Tadinya jika IP yang di sini dan NPOS itu sama, maka bisa terhubung ya. Karena di sini IP-nya berbeda, jadi ini tidak bisa terhubung ya karena IP pada NPOS itu adalah IP random ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada materi yang ketiga yaitu NAT versus NAT network. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui apa bedanya NAT dan NAT network. Jadi, untuk NAT ini kan virtual mesin ya, di mana virtual mesin kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS kita ya, teman-teman. Kita lanjut ke NAT network. NAT network ini NAT network adalah setelah virtual mesin itu mereka tidak langsung terhubung ke hidden interface, tetapi mereka akan terhubung terlebih dahulu ke switch. Jadi setelah virtual mesin ke switch baru akan ke hidden interface. Di mana pada NAT network ini mereka akan memiliki IP yang berbeda karena mereka tidak langsung terhubung ke hidden interface ya teman-teman. Di sini kita akan mendapatkan IP yang berbeda ya. Oke, kita langsung saja memperhatikannya ya teman-teman. Nah, pertama kita ke setting terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ke settings, kemudian kita ke network. Dan pastikan attack to-nya itu NAT ya teman-teman. Lalu klik OK. Terus kita juga cek yang satunya yaitu pada clone 1. Network. Di sini attack to-nya juga sudah NAT ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan merunningnya ya teman-teman.
Nah, di sini kita disuruh untuk login ya, teman-teman. Maka kita akan login. Terus masukkan password, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya ya, teman-teman. Apakah sama atau tidak? Kita ketik IP address, lalu klik enter. Di sini terdapat dua interface ya, teman-teman, di mana terdapat LO dan nPOS 3. Dan nPOS 3-nya itu memiliki IP 10.0.2.15 ya, teman-teman. Nah, kita akan coba mengecek IP yang satunya ya, teman-teman. Sini kita login terlebih dahulu. Masukkan password, lalu enter. Di sini juga sama ya, teman-teman. Kita ketik IP address. Nah, di sini juga sama, ada interface yaitu LO dan nPOS. Dan ternyata IP-nya juga sama dengan nPOS, yaitu 10.0.2.15. Di mana ini adalah yang menyebabkan mereka tidak saling terhubung, yaitu karena IP mereka sama dan identik. Oke, kita lanjut praktek yang NAT network. Nah, di sini pertama kita setting terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita ke settings, kemudian ke network. Kemudian pada attack nya itu kita ganti yang NAT network. Nah, nanti kalau sudah kita klik OK. Dan yang satunya juga kita ganti ke NAT network ya, teman-teman. Settings, kemudian network, dan tektonya kita ganti ke NAT network, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan mencoba merunning keduanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita disuruh login terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita mengecek IP-nya terlebih dahulu ya. Kita ketik IP address, klik enter. Nah, di sini sudah muncul IP-nya ya, teman-teman. Nah, kita akan coba mengecek IP yang satunya ya. Kita login terlebih dahulu. Enter, masukkan password, enter. Nah, di sini kita ketik IP address, klik enter. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya, teman-teman. Di mana ini IP-nya sudah berbeda ya. Bahwasanya jika network itu memiliki IP yang berbeda. Nah, di sini sudah ada IP yang berbeda ya, tetapi jika teman-teman masih sama, teman-teman bisa langsung mengetik
sudo dhclient -r enpos 3 ya, untuk menghapus IP. Nah, tetapi jika teman-teman ingin merequest IP yang baru, kalian bisa ketik sudo dhclient enpos ya teman-teman, enpos 3. Sekarang kita akan mencoba untuk ping ya teman-teman, apakah antara Ubuntu server 20 dan Ubuntu server clone saling terhubung atau tidak ya. Di sini kita ketik ping lalu masukkan IP yang pada Ubuntu server clone ya teman-teman. Itu 1.0.0.1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar TTL, bahwasanya ini berhasil ya teman-teman. Untuk memberhentikannya, kita tekan CTRL plus C. Nah, kita juga akan lakukan ke yang satunya ya teman-teman, untuk ping IP. Kita ketik ping, kemudian masukkan IP yang ada pada Ubuntu server ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini juga sudah keluar TTL ya teman-teman. Jadi mereka sudah saling terhubung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu bridge network. Oke teman-teman, setelah kita bahas NAT network, sekarang kita akan masuk ke mode jaringan yang lebih nyata di VirtualBox, yaitu bridge adapter. Bridge adapter adalah mode jaringan di VirtualBox yang membuat mesin virtual atau QoS terlihat sebagai perangkat tersendiri di jaringan fisik yang sama dengan komputer host kita. Artinya, VM akan langsung terhubung ke LAN atau Wi-Fi yang digunakan komputer host lengkap dengan IP address yang didapat dari router jaringan yang sama. Oke, kita akan langsung mempraktikkannya ya. Pertama, kita ke setting, ini kita ke network ya teman-teman. Nah, kita ke network, kemudian pada adapter ini kita ganti ke bridge adapter. Nanti kalau sudah kita klik OK. Nah, kita akan merunningnya ya teman-teman. Nah, di sini masih proses rebooting, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita disuruh login ya teman-teman. Kita akan login terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password. Nah, di sini itu kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketik IP address dan klik enter. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Seperti biasa ada dua interface, yaitu yang enpos ada 10.17.4.31. Nah, lalu kita akan cek apakah IP-nya ini sama dengan yang ada pada internet kita ya teman-teman. Pertama kita ke control panel terlebih dahulu. Kemudian pilih network and internet, kemudian network and sharing center. Dan sini kita pilih yang change adapter.
Kemudian kita pilih yang wifi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita detail. Ternyata di sini sama ya teman-teman, hanya saja cuman selisih sedikit, tapi ini sudah terhubung. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah sudah terhubung atau belum. Nah, di sini kita pilih Google ya teman-teman. Pilih google.com lalu klik enter. Nah, berarti di sini bridge yang kita miliki itu berarti sudah terhubung ya teman-teman. Untuk memverifikasinya kita tekan CTRL saja. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu ada host only network. Kita akan membahas pada mode jaringan yang cukup sering digunakan untuk praktikum, yaitu host only network. Host only network adalah mode jaringan di VirtualBox yang memungkinkan mesin virtual berkomunikasi hanya dengan komputer host saja dan mesin virtual lain yang menggunakan jaringan host only yang sama. Pada mode ini, mesin virtual tidak memiliki akses ke internet dan tidak terhubung ke jaringan fisik luar. Jadi, jaringan ini bersifat tertutup atau lokal, hanya berada di dalam lingkungan VirtualBox dan komputer host saja. Virtual mesin ini akan mendapatkan IP yang sama atau identik. Kita langsung saja mempraktikannya ya teman-teman. Oke, pertama kita ke setting terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian kita ke network. Nah, pada adapternya itu kita ganti ke host only adapter. Nah, ini namanya akan otomatis terganti ya teman-teman. Lalu jika sudah kita klik OK. Nah, di sini kita akan merunning-nya ya teman-teman. Nah, di sini karena kita disuruh login, kita login terlebih dahulu. Untuk enter dan masukkan password. Nah, di sini kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu kita ketik IP address dan klik enter. Nah, di sini kan muncul IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.56.101. Nah, di sini sudah keluar IP-nya ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus IP-nya ya teman-teman dengan mengetik perintah sudo min r n+3 ya teman-teman, lalu klik enter. Kemudian kita di sini disuruh masukkan password terlebih dahulu, lalu klik enter. Dan kita ketik IP address untuk mengecek IP-nya. Nanti itu IP-nya akan hilang ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau request IP-nya yang baru, itu kalian bisa ketik perintah sudo client tanpa min r ya teman-teman, ini klik enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP-nya kembali ya teman-teman. Kita akan coba cek yang ada di control panel ya teman-teman. Kita control panel, kemudian kita pilih yang network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian kita change adapter setting ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik yang VirtualBox ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih details. Nah, bisa teman-teman lihat biasanya item ini berbeda ya teman-teman. Saya akan coba pin di sini ya teman-teman, yaitu pin IP address yang ada di kontrol panel, yaitu 192.168.56.1. Di sini keluarnya pin ya teman-teman. Saya akan coba pin di sini ya teman-teman, yaitu pin IP address yang ada di kontrol panel ya teman-teman. Kita ketik ini dan masukkan IP address itu 192.168.56.1.
1 ya teman-teman, kemudian kita klik enter. Nah di sini sebenarnya ping ya teman-teman, yang artinya tidak bisa ya teman-teman. Nah kita akan coba masuk ke komen prompt ya teman-teman. Kita komen prompt untuk mencoba ping ya teman-teman. Jadi kita akan coba ping apakah bisa atau tidak. Di sini kita ketik ping, kemudian masukkan IP-nya yaitu 192.168.156.1 ya teman-teman, kemudian kita klik enter. Nah di sini itu masuk nomornya replay from ya teman-teman, jadi ini tadinya sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu di situ Windows Firewall ya teman-teman. Pertama kita buka control panel ya teman-teman, kemudian kita pilih System and Security, kemudian kita pilih yang Windows Defender Firewall, kita ke Turn on Windows Defender Firewall. Nah di sini itu kita open terlebih dahulu ya teman-teman, kita open semuanya, kemudian nanti klik OK. Maka kita akan coba ping untuk IP yang ada di control panel ya teman-teman, apakah berhasil atau tidak. Kita ping 192.168.56.1 ya teman-teman, kita klik enter. Nah di sini berhasil ya teman-teman, jadi yang menyebabkan adalah Windows Defender Firewall ya, karena ini mengamankan laptop kita ya teman-teman. Untuk membuktikannya kita tekan Ctrl plus C. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu internal network. Internal network adalah mode jaringan di VirtualBox yang memungkinkan mesin virtual saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan internal dan terhubung ke komputer host maupun ke internet. Oke, kita langsung saja mempraktikannya ya teman-teman. Sebelum itu kita pertama ke setting terlebih dahulu ya teman-teman, terus kita ke network, ketiknya kita ganti ke internal network. Nah di sini namanya itu kita pakai internal 1 ya teman-teman. Lalu jika sudah klik OK dan lakukan cara yang sama juga pada yang clone ya teman-teman. Kita ke settings dan network, kita ganti ke internal network, namanya juga kita ganti ke internal 1, lalu klik OK dan kita akan merunning keduanya ya teman-teman. Nah di sini otomatis akan berhenti ya teman-teman, karena dua VM ini meminta IP address di dalam mode internal itu sendiri, tetapi di DHCP servernya itu tidak memiliki IP, atau bisa kita menyebutnya DHCP-nya itu tidak mengasih IP ya teman-teman, dimana kita menggunakan
statik dari VM ininya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman power off dulu ya, karena tadi kan nge-freeze, kita harus merubah settingnya terlebih dahulu. Kita power off terlebih dahulu. Yang satunya juga kita power off ya teman-teman. Nah kemudian kita ke settings, ke network, adapternya itu kita ganti ke bridge adapter ya teman-teman, lalu klik OK, dan yang satunya juga yang clone kita ganti ke bridge adapter, lalu klik OK. Kemudian di sini kita akan mencoba merunning keduanya ya teman-teman. Kita running keduanya. Nah, kita di sini kita klik enter, lalu kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita akan login terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita login. Nah, di sini kita harus memasukkan perintah untuk membuat IP address Terasati, yaitu dengan perintah sudo nano kemudian slice etc slice net plan, kemudian slice 00, ketik ya teman-teman. Kemudian kita klik enter ya teman-teman. Nah di sini kita masukkan passwordnya terlebih dahulu, klik enter. Jadi sebelumnya jawabannya itu true ya teman-teman. Nah di sini kita harus ganti no ya teman-teman, kita ganti ke no, kemudian kita klik enter. Nah di sini kita kunci saja sampai lurus dengan tulisan sedia, kemudian kita ketik oke teman-teman, lalu kemudian kita masukkan IP ya teman-teman. Kita akan pakai IP 192.1.1/4 ya teman-teman. Kita tekan total password, kemudian Y, lalu klik enter ya teman-teman. Nah kemudian kita apa ya teman-teman, kita masukkan perintah sudo net plan apply ya teman-teman, lalu klik enter. Oke, kemudian kita juga lakukan cara yang sama pada yang clone ya teman-teman. Cuma kita login terlebih dahulu, dan klik enter, kita masukkan password, enter. Di sini kita ketik perintah sudo slice etc slice net plan slice 00, kemudian kita klik save ya teman-teman. Kemudian di sini kita enter, terus kita masukkan passwordnya, kita enter. Nah di sini seperti tadi ya, dengan DHCP-nya itu kita kan sudah true. Nanti ini tinggal enter, kita tekan terus
terus kemudian titik 2. Nah, kita masukkan IP-nya ya teman-teman, itu 92.168.1.2, kemudian slide 24 ya teman-teman. Kita lurusin ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita tekan Ctrl plus X ya teman-teman, lalu kita ketik Y, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan perintah apply ya teman-teman, yaitu sudo plan apply ya teman-teman, lalu kita klik enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Power on semuanya. Jadi kita lanjut ke materi yang internal 2 ya teman-teman. Di sini sebelum itu kan tadinya kita menyetinya bridge ya, karena tadi DHCP-nya atau VM-nya tidak memiliki IP. Dan nanti kan kita sudah membuat IP-nya. Dan di sini kita bisa cek di setting. Kita ke network, kemudian kita IP-nya ganti ke internal network ya teman-teman. Ini namanya juga satu, kemudian sudah kita klik OK. Nah, untuk yang phone juga kita sama, kita ke settings, kita ke network, tentunya kita ganti ke internal network, ini namanya juga sudah internal 1, kemudian kita klik OK teman-teman. Running keduanya ya teman-teman. Gelapnya orang ini. Ya, di sini kita akan login terlebih dahulu ya teman-teman. Login. Kita login terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password. Nah, di sini kita akan mengecek IP terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cek IP, kita ketik IP address. Nah, ini di sini harusnya keluar IP-nya ya teman-teman, tapi ini di sini tidak keluar IP, jadi saya akan langsung pin saja. Kita pin pakai IP 192.168.1.2 teman-teman, lalu kita klik enter. Kita coba lakukan yang sama pada yang phone ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu, kemudian enter, kita masukkan password dan klik enter. Nah, di sini kita cek IP-nya dulu, kita ketik IP address. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, ternyata tidak keluar IP-nya, jadi saya akan langsung saja menggunakan IP 192.168.1.1 ya teman-teman, dan klik enter. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.